Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bagi anak-anak hebat, selamat bagi anak-anak semua. Hari ini kita sudah memasuki tema yang terakhir di kelas 6. Yeay, tema yang ke-9, yaitu tentang menjelajah luar angkasa. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Baik, anak-anak hebat, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang hebat, hari ini kita akan mempelajari tema yang ke-9, yaitu menjelajah luar angkasa. Namun sebelum Bapak mulai, Bapak akan menutup gambar Bapak dulu agar anak-anak bisa fokus melihat video ini tanpa terhalang tulisan maupun gambar penjelasannya. Baik, anak-anak yang hebat, hari ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran PKN yang ada pada tema ke-9. Di dalam tema ke-9, muatan pelajaran PKN, kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar 3.4. Anak-anak semua diharapkan dapat menelaah dampak dari persatuan dan kesatuan. Ya, jadi anak-anak akan memahami tentang apa itu persatuan dan kesatuan, kemudian dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, kegiatan apa yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan. Baik, anak-anak yang hebat, anak-anak pasti sudah sangat tahu bahwasannya kita di negara Indonesia ini selalu berasaskan pada Pancasila. Dalam Pancasila, sila yang ketiga yaitu berbunyi Persatuan Indonesia. Tentu saja persatuan dan kesatuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua. Persatuan berarti berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan masyarakat, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat. Ya, jadi yang dinamakan persatuan itu pasti karena keberagaman. Indonesia bersatu karena kita mempunyai keberagaman berbagai macam budaya, berbagai macam ras, dan adat istiadat. Ya. Orang tua anak-anak bersatu karena mereka berbeda dan dapat menghasilkan anak-anak hebat seperti kalian dalam perbedaan. Maka dalam persatuan dan kesatuan kita harus siap dalam membangun masa depan kita, membangun masa depan keluarga kita, dan siap membangun bangsa Indonesia. Oleh karena itu Indonesia ini memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dapat dimaknakan walaupun bangsa Indonesia ini memiliki berbagai macam keragaman, namun bangsa Indonesia tetaplah satu. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri bangsa kita sejak awal menyadari adanya keberagaman Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini berada di lambang negara kita, yaitu gambar Pancasila, gambar Garuda Pancasila. Ada di bagian mana? Ada di bagian pita yang dicengkram oleh burung Garuda itu. Di situ terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini adalah semboyan bangsa kita. Makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya kita dapat menjalin kebersamaan dan saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat. Menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan dengan cara hidup berdampingan secara harmonis. Yang selanjutnya adalah menjalin rasa kekeluargaan, tolong-menolong, dan nasionalisme.
Untuk selanjutnya, agar dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, anak-anak harus bisa bergotong royong dan saling membantu di lingkungan rumah. Contohnya, anak-anak dapat membantu orang tua. Ingat ya, membantu orang tua itu adalah sebuah kewajiban. Membantu orang tua mengepel, menyapu, mencuci piring, mencuci baju sendiri, ini sudah bentuk kita membantu orang tua. Termasuk ketika anak-anak taat, ya, patuh kepada ayah bundanya, patuh kepada bapak ibunya, ya, patuh terhadap umi abiknya, ini merupakan sebuah bentuk sikap gotong royong kita dan sikap menghormati kita kepada orang tua. Kemudian jika semua anggota keluarga bersatu untuk menjaga kebersihan rumah, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Misalnya, anak-anak setelah makan cuci piring sendiri, maka pekerjaan ibu akan menjadi lebih ringan karena ibu tidak perlu mencucikan piring bekas makanmu, adikmu, terus ayah, ya, terus yang lain-lain. Ibu hanya tinggal mencucikan piring bekas untuk yang sudah meletakkan makanan itu. Ini adalah ibu akan sangat terbantu ketika anak-anak bisa mencuci piring makanannya sendiri. Selanjutnya adalah peristiwa di sekitar kita yang berkaitan dengan peningkatan persatuan dan kesatuan dalam pengamalan Pancasila. Contohnya dalam hal di masyarakat, ya, di masyarakat misalnya membangun jembatan. Dalam membangun jembatan untuk kepentingan bersama, kita tidak perlu membeda-bedakan si A adalah dari suku Sunda, si B dari suku Betawi, si C dari suku Jawa, tidak perlu, ya. Si A menggunakan bahasa Ngapak, si B menggunakan bahasa Bandek, si C menggunakan bahasa Sunda, tidak perlu kita beda-bedakan semacam itu. Yang penting kita bersama-sama membangun kepentingan umum yang ada di dalam masyarakat. Kemudian menghormati orang beragama lain yang sedang beribadah. Menghormati itu kita dengan cara membiarkan, ya, tidak ikut campur. Ya, menghormati orang agama lain beribadah itu dengan cara membiarkan. Kita tidak perlu ikut campur. Oh, agamamu salah begini-begini, tidak perlu. Kita cukup membiarkan mereka melaksanakan ibadahnya dengan tertib dan tenang. Ya. Kemudian menghargai pendapat teman yang berasal dari suku yang berbeda. Menghargai pendapat teman yang berasal dari suku yang berbeda. Ketika kita sedang berpendapat, maka pendapat itu harus dilihat dari sisi kebenarannya, tidak boleh melihat dari sukunya, tidak boleh melihat dari perbedaan agamanya. Kemudian tidak mencela atau mengejek teman yang berbicara dengan bahasa atau dialek yang berbeda dengan kita. Contohnya itu menggunakan bahasa Sunda, bahasa Ngapak, terus dibilang bahasanya aneh, nah, dan lain-lain. Kita tidak perlu mencela atau mengejek teman yang menggunakan dialek lain. Nah, cara yang bisa kita lakukan dalam atau sebagai bentuk wujud persatuan kita yaitu dengan bermusyawarah. Bermusyawarah dapat dilakukan saat berdiskusi kelompok. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat musyawarah, yang pertama, hargai dan hormati pendapat orang lain, ya, saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, menerima hasil keputusan musyawarah, ya. Meskipun kita sudah mengusulkan pendapat, tetapi apabila pendapat kita tidak dirasa kurang tepat, kita tidak perlu marah-marah. Kemudian ketika hasil keputusannya tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita harus tetap berlapang dada dan menjalankan hasil keputusan dari musyawarah.
Kemudian menjaga ketertiban selama kegiatan musyawarah. Tertib artinya kita tidak perlu kemudian menjadi eh, melempar kursi, balang-balangan dan lain-lain ketika bermusyawarah. Tertib mengikuti dengan prosedur yang sudah ada. Kemudian bersikap adil dan tenggang rasa terhadap sesama anggota. Ya, kita harus bertenggang rasa, bertoleransi. Apa sih hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat musyawarah? Yang pertama, mengkritik pendapat orang dengan kurang sopan. Contoh misalnya, kamu mengkritik, kamu itu kurang ganteng, maka pendapatnya salah. Nah, tidak boleh ya, itu pendapat yang sangat tidak baik dan tidak sopan. Mementingkan sendiri daripada kelompok sendiri atau kelompok sendiri. Jadi misalnya kita rapat untuk kelas, kamu tidak setuju atau kelompokmu tidak setuju, maka tidak perlu dipaksakan. Ya, kita harus bisa menerima apapun hasil musyawarah itu. Kemudian tidak boleh memaksakan kehendak sendiri ya. Yang dilarang itu memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Kemudian memotong pembicaraan anggota lain yang sedang mengajukan rapat. Ya, misalnya si A sedang berbicara, maka kamu harus mendengarkan dulu sampai habis. Setelah mendengarkan gantian bicaranya. Ya. Bagaimana sih upaya kita meningkatkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah? Yang pertama dengan cara menghormati guru. Menghormati guru tidak harus selalu dengan ketika kamu seperti hormat bendera ya, tetapi kamu bisa melakukan dengan cara mendengarkan saat gurumu berbicara. Bisa kamu lakukan juga dengan cara kamu mematuhi apa perkataan-perkataan yang baik dan benar yang diucapkan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian tidak mencela dan mengejek tentang guru. Ini cara kita menghormati guru. Kemudian tidak mengejek teman, ya, tidak boleh kita mengejek teman meskipun berbeda suku, ras, agama, warna kulit dan lain-lain. Tidak membeda-bedakan teman, jadi kita harus bergaul kepada semua teman, tidak membeda-bedakan. Yang keempat, tidak bertengkar dengan teman. Dan yang kelima, mematuhi peraturan sekolah. Inilah upaya kita untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan di sekolah. Apakah manfaat atau dampak yang dapat tercipta dari menjaga persatuan di lingkungan sekolah? Yang pertama, tercipta kerukunan dan keharmonisan di sekolah. Ya, jadi rukun, tidak bertengkar, tidak ece-ecenan. Kemudian warga sekolah menjadi kompak. Yang ketiga, rasa solidaritas antar teman semakin tinggi. Rasa solidaritasnya semakin tinggi. Ya, saling membela antar teman, tidak membela satu geng sendiri ya. Sekolah dapat menghasilkan prestasi yang bagus. Kalau persatuan dan kesatuannya bagus, maka prestasi kelasnya menjadi bagus. Selanjutnya, apa pengaruhnya persatuan dan kesatuan terhadap sendiri? Ketika kita sudah menjalankan persatuan dan kesatuan, maka diri kita akan mempunyai sikap yang lebih tenggang rasa, mempunyai sikap toleransi dan rela berkorban demi kepentingan bersama. Artinya kita tanggung jawab dengan kepentingan dengan hasil musyawarah, maka itu akan menghasilkan sikap rela berkorban untuk kepentingan bersama. Kita merasa dihargai dan disayangi banyak orang. Dengan kita menyayangi dan menghormati orang lain, maka kita akan mendapatkan hal yang sama, yaitu kita juga akan disayangi dan dihormati. Kita memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain.
orang lain bersedia membantu saat kita membutuhkan pertolongan. Ya, orang yang suka menolong pasti suatu saat akan ditolong oleh orang lain. Yang kelima, kita memiliki perasaan senang karena telah berbuat baik. Ya, ketika anak-anak mencoba berbuat baik, itu rasanya ada kesenangan tersendiri. Terus bagaimana sih pengaruh persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat sekitar? Yang pertama, menambah erat hubungan antar masyarakat, mempermudah tercapainya tujuan masyarakat, dan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antar masyarakat. Menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleran, menjalin rasa kekeluargaan, serta sikap tolong-menolong antar sesama. Bagaimana pengaruh persatuan dan kesatuan terhadap bangsa dan negara? Persatuan dan kesatuan ini telah membuat bangsa Indonesia mampu mendapatkan kemerdekaan. Tanpa persatuan dan kesatuan, pasti kita tidak akan merdeka sampai saat ini. Apalagi perjuangannya dilakukan secara sendiri-sendiri. Ya, tentu kita belum akan merdeka. Tapi karena Indonesia mampu bersatu, semua lapisan masyarakat, semua tanpa membedakan apapun demi tujuan yang satu, yaitu kemerdekaan, maka kemerdekaan dapat diraih. Apa sih keberagaman yang harus dijunjung di Indonesia? Yaitu kita mempunyai keberagaman budaya yang sangat luar biasa banyaknya. Ini adalah kekayaan nasional, ya. Jangan sampai budaya kita direbut oleh negara lain, ya. Nah, ini untuk pelajaran hari ini kita sudah mempelajari banyak sekali pengaruh persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri, dalam keluarga, dalam masyarakat, maupun dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih anak-anak telah menyimak video ini. Tugas anak-anak hari ini, tolong hal-hal yang penting dalam video ini dicatat dalam buku catatan, kemudian difoto, kirimkan kepada Bapak. Itu anak-anak yang hebat. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, jaga kehangatan keluarga, dan patuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas apapun, menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.